Kabar terbaru kasus mama muda berinisial NT pelaku pelecehan 17 anak dan remaja di kota Jambi. Setelah 5 bulan berlalu, keluarga NT kini buka suara soal tudingan dari suami dan ketua RT setempat. Sebelumnya dalam pemberitaan di beberapa media, suami NT berinisial AF mengungkap keanehan istrinya selama berumah tangga. Menurut AF, sang istri tergolong nekat dan suka memaksa untuk berhubungan badan. Bahkan sampai harus mengancam akan menganiaya anak mereka jika hasratnya tak terpenuhi. Begitu juga ketua RT yang bernama Helmi yang menyebut jika NT pernah bekerja sebagai pemandu lagu. Kakak NT Mira kepada tribuntimur.com membantah semua tudingan tersebut. Kepada tribuntimur.com, Mira memberikan klarifikasinya secara lengkap. Bisa diceritakan bagaimana keseharian dari yang bersangkutan sebelum terjadi kejadian yang kemarin itu? Untuk sebelum kejadian, keseharian dari SA itu dia jualan makanan seperti jajanan, gorengan, es. Untuk suaminya nganggur. Baru jualan sekitar 3 bulan. 2 bulan setelah jualan, suaminya membeli 1 buah PS bekas. Dan itu memang disewakan, tapi itu usaha dari suaminya. Itu terpaksa menikah karena diperkosa oleh suaminya si Aprianto pada saat orang tuanya lagi nggak ada di rumah. Dia dimodusin sama suaminya, dibilang kalau misalnya ibu dari si suaminya ini mau ngajak dia ke rumah, mau ketemu. Rupanya pas si SA datang ke rumah itu nggak ada siapa-siapa. Nah, lalu di situ dia dipaksa sama si Aprianto karena nggak bisa melawan kan, udah termasuk tindak pemerkosaan. Jadi di situ dia dilecehkan. Sepulang dari rumah Aprianto dia sempat ingin bunuh diri. Terus dia ngasih tahu sama Aprianto karena atas pelakuan dari Aprianto dia nggak senang kan. Rupanya dia sampai ke rumah itu sekitar jam 10 malam. Kami keluarga udah pada tidur, buka tali jemuran pakaian kan, terus di fotonya dikirim ke si Apri. Dia bilang kalau dia mau bunuh diri, dia nggak terima atas pelakuan si Apri ini tadi. Jadi si Apri ini langsung datang sama orang tuanya ke rumah. Dari daerah kuburan Cina Simpang Rimbo sampai ke Penyengat Rendah itu cuma 5 menit. Si mamanya si Aprianto ini datang langsung gedor pintu, bangunin orang tua saya kan, orang tuanya si SA. Si Apriantonya langsung mencari si SA nih ke belakang rumah. Kebetulan di belakang rumah ini ada pohon duku. Dia langsung ke belakang, si mamanya Apri ini bangunin mama dan bangun langsung nanyain Yunitanya di mana, kata dia. Jadi mama bangun langsung si mama kami ini nanyain sama kami kan, Nita udah pulang atau belum, kata mama. Jadi kami kasih tahu belum, memang ada apa, kami bilang kan. Terus si Aprinya datang langsung bopong Yunita. Yunitanya ini sudah sempat sudah lemas, sudah gantung diri sekitar 2 menit setelah Aprianto datang. Tapi untungnya dia nggak apa-apa kan. Jadi pas malam itu si Apri sama si mamanya ini bilang kayak gini, Yunita kenapa, kata dia, mau nikah sama abang, kata bahasa si mamanya ini kan panggil Apri ini untuk Nita ini bahasanya panggilan abang gitu. Terus si Nita ini bilang mau nikah sama abang, dianya cuma ngangguk-ngangguk aja gitu. Setelah itu baru 1 minggu kenalan. Dia baru kenalan sama Apri selama 1 minggu, baru pacaran 1 minggu kan. Terus sekitar 1 bulan setelah mereka pacaran, si Apri ini sempat ingin putus dari si Yunita ini dengan alasan katanya Yunitanya juga masih sekolah. Terus dia juga mau bekerja dulu, tapi putus aja dulu, nggak usah dilanjutin pacarannya. Kalau memang mau serius tunggu tamat sekolah aja, kata dia kayak gitu kan. Mamanya juga bilang. Tapi si Yunita ini kan kami belum tahu kalau dia dilecehin sama Aprianto, jadi Yunitanya nggak terima. Aprianto mau mutusin kan, terus Yunitanya nangis-nangis.
kami tanyain kan kenapa, kan bagus kalau memang dia mau nyuruh nyelesain sekolah dulu selesain aja, tapi Nitanya nangis bilang ke orang tua kalau dia sudah diperkosa oleh Aprianto, dan dari situ bapak sama mama nggak terima kan, dan si Yunita ini baru ngaku bapak sempat ingin melaporkan kejadian ini ke polisi karena si Yunita ada nyimpan bukti chatan dia sama si Apri, tapi mama masih ngambil jalur kekeluargaan kan, jadi ditelepon sama mama orang tua Aprinya diminta untuk datang ke rumah. Akhirnya datanglah si ibunya Apri ini sama Apri datang ke rumah terus ngomong secara baik-baik. Akhirnya ibu Apri ini menawarkan kalau memang seperti itu kami bakal tanggung jawab, kami nikahkan Apri dan Nita, tapi kami tidak bisa menunggu lagi. Kalau memang mau nikah sekarang, terpaksa Nita harus putus sekolah, kata ibunya Apri. Dari situ ya kami juga nggak bisa ngambil keputusan karena Nita juga sudah nggak mau sekolah lagi. Akhirnya mereka menikah pada saat sudah berkenalan selama 3 bulan. Itu menikah tahun 2021, bulan Maret tanggal 16. Tapi selama kejadian ini kan si YSA ini sudah ditahan di lapas kurang lebih selama 5 bulan. Itu dia sama sekali belum pernah menjenguk ke lapas. Dan 2 minggu yang lalu itu sempat dia ke sini nelpon mama kan, katanya mau main ke rumah. Jadi mama bilang kan kalau memang mau ketemu ya datang aja ke rumah, kami nggak melarang, kata mama. Akhirnya kemarin sempatlah dia sama orang tuanya datang sini, ketemu sama anaknya itu cuma 1 jam. Selama kurang lebih 5 bulan dia nggak pernah nanyain kabar anaknya, baru 2 minggu yang lalu ketemu sama anaknya. Tapi kalau untuk ketemu sama Yunita dia belum pernah. Itu kemarin sempat kami ada tanyain kan, menurut ini, tapi orang tuanya yang jawab. Menurut dari keterangan orang tuanya, dia itu takut sama warga di sana karena posisinya dia kan itu kan kampung dia, sedangkan si Yunita ini pendatang. Karena kasus masalah yang sekarang kan kasus pelecehan ini, jadi orang tuanya tuh takut kalau misalnya datang ke sini, takut dikira berpihak sama Yunita. Kalau misalnya dia lebih berpihak ke Yunita, di sana dia merasa terancam katanya sama warga di situ. Kalau untuk kondisi fisik sehat sih Kak, tapi kalau untuk secara psikisnya sama kejiwaannya itu agak sedikit tertekan ya, karena kepisah dari anak kan, sedangkan mau ketemu sama anaknya itu dibatasin kan, waktu besuk di lapas cuma 2 kali dalam seminggu. Kalau si YSA ini dia memang selama menikah sama Aprianto itu lebih banyak tekanan, karena kan waktu awal menikah kan suaminya baru 3 bulan menikah itu sudah nganggur. Terus tidak lama setelah itu dia hamil baru masuk 3 bulan, suaminya ini sakit kurang lebih itu 8 bulan karena si YSA kan sama suaminya tinggal di rumah kami kan, di rumah orang tua. Jadi setelah melahirkan itu suaminya memang dari 3 bulan dia hamil sampai setelah dia melahirkan itu menganggur hampir 1 tahun menganggur sampai anaknya umur 9 bulan. Jadi waktu anaknya baru lahir umur 20 hari dia juga mendapatkan kekerasan seksual dari suaminya ini. Baru 20 hari setelah melahirkan, suami di rumah kami, dibawalah pulang ke rumah dia di kuburan Cina. Jadi baru 1 minggu dia pulang ke sana, si YSA ini minta jemput lagi dengan kami, minta pulang ke rumah orang tua lagi, tapi dia nggak cerita kan alasannya kenapa, cuman bilang awalnya kalau misalnya dia nggak enak sama mertuanya karena suaminya nggak bekerja.
setelah kami jemput, kami bawa ke sini, dia baru cerita sama orang tua. Rupanya waktu dia baru pulang baru dijemput si Apri ini pulang ke rumah Apri kan, dia dipaksa berhubungan sama Apri. Awalnya si YSA ini menolak karena belum lepas 40 hari kan, masih haram hukumnya. Jadi Aprianto ini tetap memaksa dan akhirnya dia melakukan hubungan seks lewat belakang gitu. Dari situ setelah itu kan kami jemput karena si SI ini nggak senang atas perlakuan Aprianto ini, dia sempat ingin meminta cerai kan sama Aprianto, tapi Apriantonya nggak mau. Dan mama kami ini juga bilang menasehati si SI ini untuk memaafkan kalau misalnya dia masih berperilaku seperti itu, sekali lagi baru boleh kamu minta cerai sama dia. Dimaafkan aja dulu karena posisinya anaknya kan masih kecil, baru umur waktu dia pulang ke sini baru umur 1 bulan. Iya itu. Dan masalah LC kan yang sempat diberitakan di Tribun yang wawancara sama Pak RT itu kan, itu juga nggak benar sebenarnya kan. Karena sebelum menikah kan status YSA masih pelajar kelas 2 SMK. Pak RT ini memang kayaknya sengaja kan waktu masalah kejadian ini dia banyak ngomongin di media apa aja sih, kayak Tribun, TV One, apalagi ya, Kompas, kalau misalnya CSI ini biduan seorang LC, itu dia sengaja ngomong seperti itu karena dalam kasus ini anaknya juga ikut serta. Anaknya juga ada dalam kasus ini, 2 orang. Belum sempat bekerja sama sekali kan, masih sekolah. Ya. Oke.